Halo, kami dari Tetangga Pagesang. Perkenalkan saya Arum. Saya Meisi, kami duo yang saat ini berdomisili di Bandung. Kami biasa membawakan lagu-lagu yang kami suka, baik lagu sendiri maupun lagu orang lain. Dan kami juga tidak punya genre yang spesifik ya, biar orang lain yang mendengar menilai musik apa yang kami bawakan. Arum, ngambil. Siapa sosok musisi perempuan lokal yang kamu idolakan? Tetangga Pagesang. Apa ya? Perempuan. Kalau sebenarnya saya nggak ada spesifik yang mengidolakan siapa gitu. Mendengarkan mungkin. Iya. Kalau penyanyi-penyanyi lama mungkin seperti era 50-an tuh mungkin Lilis Suryani, Ketika Adi. Era 80-an mungkin Vina Panduwinata, Januari Kristi. Terus kalau era-era sekarang siapa ya? Era sekarang Yang lumayan sering didengarkan siapa ya? kalau yang banyak sih ya masih perempuan-perempuan yang oke menurut saya. Misalnya dari Mbak Nova Rood dari Arka Kinari. Messi ya siapa? Kalau sekarang mungkin secara musikalitas dan kemampuan bermain musik yang baik mungkin salah satunya Frau Lani ya. ya, Mbak Lani. Atau yang kalau anak-anak sekarang lagi hits gitu mungkin Nadine aku juga suka. Ya, Nadine Dia Amizah, termasuk anak menarik. muda yang sangat Produktif. dalam pembuatan liriknya juga sangat bagus. Banyak sih anak-anak muda perempuan muda sekarang ya. Nadine salah satunya, Dere, siapa lagi? Isyana. Populer Isyana. Sangat ya. ini ya, sangat musisi gitu. Pertanyaan berikutnya. Ini ya. Jika kalian bisa kembali ke satu momen bersama ibu kalian, mau kembali mengunjungi memori yang mana? Susah nih. Memori waktu kecil apa ya? Oh, saya ada satu sih. Ibu saya itu punya kebiasaan selalu mendongengi saya sebelum tidur. Dan saya ingat banget yang populer pasti kalau misalnya Muslim cerita tentang nabi-nabi gitu. Tapi yang teringat banget itu adalah ini. Si kancil nakal suka mencuri ketimun. Itu selalu ada tuh di setiap mendongeng. Tiap malam tuh didongengin. Hampir tiap malam. Kalau aku apa ya, momennya dulu waktu kecil manja banget. Jadi dari bangun pagi, mandi itu ibu sampai aku masih merem dimandiin sampai berangkat sekolah, semua keperluan sekolah ibu yang nyiapin, sampai mengerjakan PR ibu yang nyiapin. Jadi beneran kalau pengen mengulang momen itu, pengen balik ke situ yang kayak ngomongin ke ibu saya kayak ini nggak usah jangan terlalu dimanja gitu. Jadinya begini gitu karena beneran saking manjanya bahkan setiap membangunkan sekolah itu kayak gini. Rum bangun, mau sekolah nggak? Pertanyaan gitu, bukan harus sekolah. Tapi kamu mau sekolah nggak? Kadang aku bisa jawab kayak males bu, ya udah tidur lagi. Jadi kayak merasa ibuku tuh sangat kayak ngasih kebebasan, ngasih terlalu memanjakan ya. Jadi kayak antara momen yang manis tapi kayak momen itu sebenarnya nggak bagus juga ya untuk mendidik anak gitu. Kayak pengen ngasih tahu balik lagi ke momen itu, bu jangan kayak gitu ke anaknya gitu. Apalagi sekarang udah jadi ibu ya. Sekarang jadi ibu, jadi tahu kan rasanya seperti apa. Ternyata terlalu memanjakan tuh juga tidak baik gitu. Oke. Gitu. Oke. Berikutnya lagi. Arum lagi. Apakah ada pembagian khusus antara siapa yang bikin lirik atau melodi? Mbak Arum mungkin? Kayaknya juga nggak dibagi ya, karena sebenarnya memang lebih
organik. lebih mengalir ya. Cuma memang beberapa karena aku yang megang ukulele, jadi banyaknya yang kayak melodi aku, kalau lirik bisa bersama ya. Jadi memang kadang kalau saya bikin lagu itu suka sebenarnya udah jadi, tapi kalau ada Messi itu kayak jadi apa ya, melengkapi gitu loh. Kalau nggak ada Messi juga lagu itu nggak bakal jadi gitu. Beberapa juga memang kalau ada ide, ada satu lagu yang digarap bareng itu yang Lalu Sudah ya. Lalu Sudah ya. Itu dari liriknya, dari lagunya kita kerjakan bersama. Oh, dan lucunya juga menariknya salah satu lagu pertama yang kita bikin tuh tetanggaku pergi ke kota yang tadi kita nyanyiin di awal. Itu liriknya justru dari salah satu teman kami juga yang perempuan juga, namanya Theoresia Rumte gitu. Justru jadi memang ya selain kita berdua itu sempat salah satu lagu yang dibuat bareng dengan di luar kita berdua. Tuh. Oke, berikutnya. Oke. Oh, lagi. Minum dulu boleh ya? Oke. Ya. Masukin lagi ya. Waduh. Berat juga nih. Nggak ada yang diingat. Apa nasihat paling kalian ingat dari ibunda? Arum dulu deh. Apa ya? Ibuku tuh orangnya kayak ngasih kebebasan buat aku. Jadi kayak aku mau ngapain, mau ini itu tuh kayak dia apa ya? Ya terserah gitu. Yang penting anaknya seneng gitu. Asal aku sebagai anak tuh bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya jalani, dan ibuku termasuk orang yang sangat fleksibel ya, maksudnya dengan semua keputusan, dengan semua hal yang saya jalani itu, ibu itu orang yang sangat mendukung lah, merestui semua hal yang saya kerjakan gitu. Kalau nasihat, ya kurang lebih sebenarnya sama sih kayak Arum. Ibu saya tuh ngasih kebebasan, tapi selama segala sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan dan ya bisa mandiri gitu, itu dari ibu sih. Sama sabar, itu sih. Kalau dari ibu, sabar. Gitu. Oke. Berikutnya. Jadi melo. Jadi melo. Langsung ingat. Langsung. Halo. Apa rencana ke depan untuk Tetangga Pagesangan? Terus terang kami nggak ada rencana. Go. Karena dari awal terbentuk juga memang apa ya? Ya memang tidak ada rencana. Jadi memang kami berdua terbentuk karena memang nongkrong bareng, saling main. Messi main ke kosku, kita gondreng-gondreng bareng. Terus dengan menyanyi itu kami senang gitu. Makanya kami juga katanya kan bukan musisi, cuma suka menyanyi. Ya memang benar gitu. Kalau secara skill ya gitu aja gitu. Tapi intinya sih kalau kayaknya asik ya kita lanjut. Kalau nggak asik ya udah gitu. Kalau emang lagi moodnya nggak oke, ya udah kita masing-masing sibuk sendiri. Terus tiba-tiba kita ini bikin lagu yuk, ayo kita kumpul lagi. Jadi memang bandnya ini bukan duo ini berjalan berdasarkan mood. Kalau rencana memang tidak ada sih. Ya kalau impiannya memang kami juga pengen seperti musisi-musisi yang lain ya, punya album, punya Ferrari, punya apalagi panggung di kesana kemari atau sibuk lah, padat jadwalnya. Tapi ya karena keterbatasan itu juga kami juga nggak mau ngoyo. Kalau secara materi sebenarnya banyak, jadi ya kita kalau ada momen dan situasi yang tepat ya kami rilis gitu, direkam. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya satu-satu. Oke. Bagaimana kalian memaknai Hari Ibu? Coba gimana, Mes? Memaknai Hari Ibu. Kalau memaknai Hari Ibu mungkin sebenarnya
hari buat ibu itu nggak spesifik satu hari doang sih gitu, karena apa ya, saya perempuan, saya tahu gimana rasanya, maksudnya ya saya belum merasakan ya, cuma saya tahu gimana perjuangannya jadi seorang ibu, mengandung saya selama 9 bulan, dikirain sudah selesai setelah melahirkan, ternyata PR-nya masih banyak. Sampai udah segede gini pun beliau akan tetap jadi seorang ibu gitu, nggak pernah bisa ya udah besar silakan aja pergi sendiri, nggak kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal hari ibu nggak cuma satu hari aja gitu, tapi bisa setiap hari, bisa kapanpun aja gitu. Dan memaknainya ya mungkin ya bentuk-bentuk kecil, nemenin ibu atau beliin jajanan kayak martabak gitu, udah itu salah satu hal yang bisa bikin beliau sumringah banget itu sih. Mungkin kalau Arum bisa lebih banyak bercerita nih. Kalau aku memaknai hari ibu, ternyata setelah menjadi seorang ibu gitu, baru tahu ternyata menjadi ibu itu tidak mudah ya, maksudnya karena dulu kayak ya aku menghormati ibuku, sayang sama ibuku dengan semua hal yang sudah dia lakukan. Tapi ketika saya memposisikan sekarang saya seorang ibu, ternyata menjadi ibu itu adalah perjalanan yang panjang gitu. Maksudnya menjadi ibu itu harus terus belajar, yang jelas itu. Karena ada setiap hari itu ada hal baru yang harus dipelajari gitu, kayak dari pertama hamil, melahirkan, anaknya udah muncul nih. Itu ternyata aduh PR-nya banyak banget ya, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus banyak hal gitu yang harus diurus. Dan ternyata setelah menjadi ibu tuh jadi lebih melihat ibu tuh jadi berubah ya, jadi kayak lebih jadi lebih sayang gitu, jadi lebih respect. Nah sekarang ibu kan juga udah sepuh, jadi aku sekarang lebih banyak sebisa mungkin meluangkan waktu lebih banyak buat ibu. Terus kalau memang tidak ada pekerjaan yang terlalu penting, bisa menyempatkan pulang ke Solo menengok ibu. Jadi sering, karena sekarang juga udah bisa video call atau apa, tiap hari tuh pasti nanya kabar ibu. Padahal dulu tuh kayak nggak peduli gitu. Tapi makin gede itu kayak jadi lebih ya pengen lebih meluangkan waktu mungkin ke ibu dan lebih banyak bercerita ke ibu, karena ibu tuh seneng gitu mendengar update apa yang kita lakukan, hal-hal kecil gitu yang kita lakukan tuh seneng banget gitu. Oke. Konser paling berkesan yang pernah kalian tonton dan kenapa? Apa tuh nonton konser? Ini kok konser paling berkesan yang pernah kalian konser tonton. Konser satu band atau festival musik nih? Kalau festival musik mungkin Rekfest ya. Ya. Karena lebih intim. Terus di tempatnya di alam. Terus ada beberapa musisi yang perform juga. Jadi kayak genrenya juga macam-macam. Jadi satu paket komplit gitulah. Kalau satu festival musik ya. Karena kan sekarang banyak banget festival musik ya di Jakarta. Ada Joyland kayak Pestapora, Widow Fest tuh kayak line up-nya hampir serupa gitu. Dan banyak. Kalau konser yang terakhir ditonton itu biasanya sih saya kalau di Bandung nontonnya di Munas. Ya. Itu mungkin salah satu konser band yang cukup intim dan menarik ya. Secara pengemasan acaranya juga, panggungnya juga nggak terlalu besar, tapi memang antara penonton dan musisinya itu dekat gitu. Mungkin mudahnya terakhir kalau misalnya memang ngomongin konser itu atau festival, mungkin ya yang menarik tadi Rekfest sama 20 tahun Malik. Menurut saya kapan itu? Baru banget itu. Oh, baru nonton. Beberapa bulan yang lalu ya. Itu cukup berkesan buat saya karena saya cukup mendengarkan. Tuh, ya. Om satu lagi.
Lebih penting mana? Musik yang catchy atau lirik yang bagus? Gimana ya? Personal tuh kita dari lirik kita juga standar aja sih. Kalau paling penting ya mungkin dari lirik dulu sih. Lirik dulu. Kan kalau musik ya bisa mengikuti ya. Karena kami kan duo ya. Jadi sebenarnya aransemen musiknya juga nggak terlalu ribet. Jadi memang dari lirik dulu, baru yang penting kan dua vokal ini kan. Jadi musiknya juga cuma ukulele. Jadi bisa setelah itu baru kalau liriknya materi dasarnya sudah bagus, baru kita ngajakin orang-orang yang jago main musik untuk membantu mengaransemen begitu. Pertanyaannya ternyata Angel ya. apa lagu Indonesia favoritmu? Susah ya kalau jadi favorit, kalau suruh milih satu gitu tuh susah. Apa ya Mes ya? Kalau disuruh milih satu, Messi aja deh. Diwakili Messi. Yang kepikiran mungkin nggak terfavorit sih, tapi itu cukup sering ada di playlist saya. Karaoke. Karaoke. Mungkin bukan agak baru ya. Ini ya, Sore Carolina itu lumayan favorit. Terus tadi Malik udah disebut, saya suka Menari. Indonesian ya. Tetangga Pak Gesang. Januari Christie ya? Januari Christie. Yang masa-masa. Ya, Mas. Yang masa-masa. Jadi nggak favorit tuh kan banyak kan. Jadi paling susah tuh kalau disuruh nyebutin satu. Terfavorit. Apa? Terbaik. Karena ya kita kan juga mendengarkan banyak musik ya. Jadi kayak nggak bisa spesifik. Nyebut satu tuh susah banget kalau nyebutin. Ini banyak ya. Kayak nggak adil gitu loh kalau cuma nyebut satu. Sekian banyak musik di Indonesia itu harus bisa didengarkan semuanya. Bergembira bersama tetangga Pak Gesang. Selamat memaknai Hari Ibu dengan caramu. Nantikan arisan berikutnya di tirto.id. Sampai jumpa.